kepada saya bahwa dia senang melihat situasi, kondisi ya gabungan pemain ini untuk menghadapi laga Australia. Jadi yang penting bagi mereka adalah mereka enjoy gitu, tidak ada tekanan atau hukum ya, santai-santai aja. Makanya saya pikir ini nikmati saja pertandingan lawan Australia, karena mereka juga kan saya bilang dituntut untuk bisa menang. Jadi ketegangan kita datang sebagai underdog dalam pertandingan ini, nikmati permainan tanpa beban masuk lapangan, itu akan membuat permainan kita berkembang dengan baik, dan itu menjadi harapan juga bagi Patrick Kluivert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Enjoy, kompak, dengan aura positif saat uji coba lapangan. Jadi timnas Indonesia siap tempur melawan Australia. Coba kita saksikan bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, itu harapan saya. Salam buat keluarga teman-teman, dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia menonton channel YouTube Bung Ropan dan juga channel YouTube di Manyala. Karena tanpa teman-teman semua, tanpa kalian semua, channel saya tidak berkembang. Jadi sekali lagi ya, saya terima kasih buat Anda semua. Oke. Kita bicara timnas Indonesia yang tadi sudah mencoba lapangan di Stadion Football di kota Sydney, tempat untuk dijadikan pertandingan duel kita melawan The Socceroos Australia jam 16.10 atau jam 4 sore lewat 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau di sana itu mungkin sudah jam 8 ya. Sana kita akan saksikan bersama-sama perjuangan Jai Itzes dan kawan-kawan. Nah, ada berita yang bagus bahwa ketika saya menghubungi Pak Manajer, Pak Sumarji bilang bahwa ini enak, semua bergairah ya, tuh secara senyum ya, ceria ya, dan sudah siap tempur. Suasana saya pikir ini enak nih. Ini perlu memang untuk ruang ganti harus sejuk, dan Patrick Kluivert sebagai pelatih itu senang melihat latihan pertama dia untuk kumpul bersama-sama dengan pemain. Ini kan untuk pertama kali dia bersama-sama dan hanya waktu yang sangat singkat, 2 hari itu langsung bertanding ya. Tapi dia dia melihat kesungguhan pemain-pemain itu termotivasi untuk tampil sebaik mungkin melawan Australia. Karena ini penting, ya, tanpa ada motivasi kuat, tekad yang luar biasa, ini akan sulit buat kita. Karena Australia bermain di kandang, Dia harus menang. mereka butuh kemenangan. Mereka pasti akan keluar menyerang ketika kick off. Mereka tidak mungkin bertahan melawan kita. Karena di Jakarta pun mereka bermain dengan menyerang, menekan habis kita. Makanya kita juga harus siap. Patrick harus menyiapkan skuad terbaik. Tapi dia senang dengan situasi latihan yang sangat baik sekali menurut dia, dan dia berharap ada hasil yang bagus, ada hasil yang positif ketika bertanding melawan Australia. Dan dia sudah mencanangkan sebelum jauh-jauh hari kan, 1 poin paling tidak, realistis lah menurut dia, karena Australia tidak main-main. Mereka peringkat 26 dunia, kita berapa, misalnya 127 atau 131 ya, 100 lebih, 101 lah selisih kita dalam peringkat ya. Dan dia tahu itu, tetapi kan di lapangan lain tentunya. Dengan ketambahan ada pemain-pemain yang bagus seperti Ole Romani, Emil Audero, ada Dean James, kemudian Joe Pelupessy. Ini kuat. Itu mereka dalam di saat Ragnar dan Justin Hubner kan tidak bisa bermain. Jadi kehadiran mereka itu sangat bagus untuk mengisi posisi, mempertebal kedalaman skuad kita. Sekarang tinggal Patrick Kluivert untuk mainkan apapun. Tapi ketika dia memimpin latihan, kelihatan sekali memang pemain-pemain itu yang berlatih dengan baik semua. Jadi ada banyak tertawa, canda, karena ini tidak perlu tegang untuk menghadapi Australia. Betul. Kita enjoy saja, nikmati permainan. Betul. Melawan Australia. Tekanan itu ada di tuan rumah, teman-teman. Ya, karena mereka dituntut harus menang. Kalau sampai kalah atau imbang, wah sulit buat mereka. Karena mereka harus ke Cina setelah kita. Tidak mudah juga melawan Cina, walaupun mereka menang di kandang melawan Cina, tapi Cina memberikan perlawanan sengit. Bahkan Cina lebih dulu membuat gol ke gawang mereka sebelum mereka bisa membalikkan keadaan untuk menang 3-1. Jadi ini kesempatan buat Australia. Mereka bertekad untuk bisa mengalahkan Indonesia. Tapi mereka tahu bagaimana perkembangan Indonesia yang begitu bagus saat ini. Tony Popovic mengakui bahwa sekarang Indonesia tuh tim yang bagus secara skuad mereka, ya kedalaman skuad. Jadi harus berhati-hati. Dia pun memilih untuk menyuruh tim dia untuk waspada. Ya, jangan gegabah untuk menganggap enteng Indonesia. Ini celaka buat Australia. Dia tahu ya kalau menganggap enteng itu akan bumerang buat mereka, karena Indonesia punya kesempatan untuk mengalahkan
Dan mereka tahu, mereka menonton Indonesia kalahkan Arab 2-0. Mereka susah payah untuk bisa menang melawan Arab. Hampir saja Arab menang melawan mereka. Arab itu tahan mereka 0-0 di kandang Australia. Sebelum Arab datang ke Jakarta dan kita gebuk mereka dengan 2-0 lewat 2 gol Marcelino. Dan itu Tony Popovic tahu, walaupun mereka itu mendapatkan hasil yang bagus, bisa menahan Jepang ya dengan 0-0, tetapi mereka merasa terpukul saat ini ya. Hanya unggul 1 poin di atas Indonesia. Ada Arab Saudi, ada Bahrain dan Cina. Artinya ini berbahaya. Mereka tergelincir lagi, apalagi lawan Indonesia, itu sulit bagi mereka. Kekalahan akan menjadi pukulan berat buat Australia. Dan mereka menyadari bahwa bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalahkan mereka, mempermalukan mereka. Makanya wajar kalau mereka waspada dan hati-hati. Popovic akan menurunkan tim terbaik tentunya untuk bisa mengatasi Indonesia. Tapi Clifford juga yakin dan percaya diri, termasuk para pemain. Ya kan dia sudah tanya satu-satu kepada pemain untuk bisa bagaimana harapan mereka, dan semua menyatakan siap. Ya, Martin Paes sudah bilang 3 poin buat kita. Semua pemain juga menyatakan bahwa mereka siap bertempur. Kalau perlu mati di lapangan. Itu luar biasa sekarang buat timnas kita. Komposisi pemain itu sudah seimbang, kalau saya bilang ya. Apalagi di belakang itu sangat kuat kita di belakang. Penting di belakang, ya kekuatan dari belakang karena ini modal bagus. Karena banyak pemain-pemain belakang juga mengalami cedera, tapi karena dengan banyaknya pemain belakang kita itu enteng. Ya, baik di zaman STY saat itu dan sekarang sudah di zaman Patrick Clifford. Dia bisa memilih pemain-pemain terbaik. Lihat aja persaingan di fullback kiri, ada Dean James yang masuk sekarang, sudah ada Calvin Verdong, ada Sain Patinama di sana, ada Arhan, bahkan Natanco bisa bermain di kiri, ya. Jadi banyak di kanan, ada Eliano, ada Kevin Dix tentunya yang terbaik, dan ada Sandi. Banyak opsi-opsi ini yang terjadi di tengah. Selain ada Jai Isyas Mensilges, Rizky Ridho, Jordi Amat, itu bagus. Selain ada Ferrari tentunya di sana, sehingga opsi dia banyak, tidak perlu takut. Nah di gelandang memang agak kurang, ya, karena dia hanya ketambahan dengan Joe Pelupesi. Jadi itu saya sudah Tom Hai dan Ivar Jenner ya. Ada Ricky Kambuaya memang. Nathan Joe juga bisa di switch masuk ke tengah. Memang, tapi dia perlu gelandang-gelandang yang bagus menghadapi Australia. Karena ini laga tandang yang sangat sulit memang dirasakan. Makanya dia perlu kebugaran dari pemain-pemain kita. Ya, Ivar Jenner, Joe Pelupesi dan Tom Hai. Karena menurut saya juga itu 90% tiga-tiga ini akan bermain. Bisa saja berganti. Tapi menurut saya Clifford akan memainkan ini, akan jauh lebih bagus untuk menjaga keseimbangan di belakang. Ya, dan manajer tim Pak Sumarji juga sudah menambahkan yang mengatakan kepada saya bahwa dia senang melihat situasi, kondisi ya dari pemain-pemain ini untuk menghadapi laga Australia. Jadi yang penting bagi mereka adalah mereka enjoy itu. Ya, tidak ada tekanan apa gugup ya buat mereka, santai-santai aja. Makanya saya pikir ini nikmati saja pertandingan melawan Australia, karena mereka juga kan saya bilang dituntut untuk bisa menang. Jadi ketegangan kita datang sebagai underdog dalam pertandingan ini, nikmati permainan tanpa beban masuk lapangan, itu akan membuat permainan kita berkembang dengan baik, dan itu menjadi harapan juga bagi Patrick Clifford. Dia meyakini bahwa dengan tim yang ada sekarang bisa mendapatkan hasil positif. Semoga doa-doa kita, masyarakat Indonesia yang ada di Sydney siap mendukung, para supporter datang, aku membackup habis, bernyanyi ya sepanjang pertandingan. Saya dengar itu ada 4.000 kalau nggak salah ya nantinya. Kalau ini malam hari saya buat konten, berarti besok malam, besok sore mereka akan datang full. Ada juga dari Indonesia, banyak dari kota-kota di sekitar Sydney ya, yang dari Melbourne dan banyak lagi itu berkumpul. 4.000 itu banyak untuk bermain di tandang ya. Dan ini bagus buat kita untuk memberikan semangat kepada Jai Itzes dan kawan-kawan. Jai juga sudah ikut di preskon ya, bersama dengan Patrick Clifford tentunya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan untuk persiapan menghadapi Australia, dan sangat yakin sekali ya bahwa kita bisa menampilkan permainan terbaik. Memang tidak boleh pesimis, harus optimis. Tetapi kita juga harus waspada. Benar. Untuk menghadapi lawan. Ya, kita harus lebih tenang, ya, lebih sabar. Saya pikir itu yang paling penting dalam duel nanti menghadapi Australia. Semoga ada hasil bagus ya, dengan situasi ketika mereka mencoba lapangan ya tadi di stadion football di Sydney, dan saya pikir lapangan ini bagus, ditunjang juga dengan cuaca yang oke ya buat pemain-pemain terutama yang datang dari Eropa. Nah, ini mantap, sangat mendukung. Jadi kita lupakan dulu pemain-pemain Australia yang banyak cedera, itu pemain belakang nggak usah peduli. Sekarang fokus, konsentrasi penuh untuk bertarung melawan Australia, karena di sini penting
draw Poin saja draw, itu udah harga mantap ya. Apalagi kita menang, itu kan saya ulang, apalagi menang, bonusnya mantap punya itu. Jadi selamat bertanding buat teman-teman ya. Kita akan tunggu pertandingan Anda dan pertandingan dengan baik. Dukungan masyarakat Indonesia yang sangat militan Berikan itu yang terbaik pasti untuk buat Anda Indonesia. semua. Baik yang ada di Indonesia akan menonton secara langsung, yang akan disiarkan langsung besok. Banyak nobar-nobar juga akan ada di seluruh Indonesia. Banyak nobar, Dan semua banyak pasti nobar. akan sepi jalan-jalan di antara Itu sekitar sekalian jam 4 buka sampai jam bersama. 6 sore. Karena semua untuk menyaksikan. Jadi pas begitu selesai buka puasa bersama. Mantap. Mantap. Itu semua. Thank Oke, you. dengan saya Bung Roban berbicara. Ciao.